Heboh, Prancis, Indonesia, dan Cina, Rusia buat aliansi baru hancurkan NATO. Peran North Atlantic Treaty Organization atau NATO menjadi salah satu sorotan utama dalam konflik Rusia-Ukraina. Sebagai aliansi militer yang terdiri dari negara-negara besar seperti Prancis, Jerman, dan tentunya Amerika Serikat, NATO diharapkan dapat menggunakan pengaruhnya untuk meredam konflik secepat mungkin. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Sikap negara-negara anggota NATO terpecah. Di satu sisi AS ingin menghukum Rusia sekuat mungkin dengan menjatuhkan sejumlah sanksi ekonomi, tetapi ini malah melahirkan permasalahan krisis energi dan menyengsarakan warga Eropa yang selama ini bergantung pada sumber energi Rusia. Namun di sisi lain, Prancis dan Jerman bersikap setengah-setengah dalam menunjukkan sikap yang keras kepada Rusia, karena mereka pun sadar Eropa masih membutuhkan hubungan diplomatis yang sehat dengan negara pimpinan Vladimir Putin tersebut. Yang tidak kalah menarik adalah NATO sendiri sebagai suatu kesatuan tidak bisa terjun langsung ke tengah konflik dengan alasan berpotensi memperparah keadaan. Tetapi mereka pun enggan membuka dialog damai untuk memastikan pada Rusia bahwa Ukraina tidak akan masuk NATO. Banyak orang melihat ini karena adanya dorongan dari AS untuk tidak tunduk pada Rusia. Kritik pada NATO yang paling pedas barangkali berangkat dari pernyataan pemerintah Tiongkok. Juru bicara Kementerian Luar Negeri atau Kemlu Tiongkok, Zhao Lijian mengatakan NATO seharusnya sudah dibubarkan sejak 30 tahun lalu. Hal tersebut masuk akal, mengingat NATO sendiri awalnya didirikan untuk menjawab ancaman yang muncul dari Uni Soviet dan Pakta Warsawa. Setelah Uni Soviet runtuh, bisa dikatakan saat ini NATO sudah tidak memiliki musuh. Tidak hanya itu, Lijian juga menilai keberlangsungan NATO di era modern perlu dikritisasi. Karena menurutnya, AS telah menggiring NATO sebagai penyulut konflik di Eropa Timur, termasuk kasus Ukraina. Lantas, dapatkah pernyataan Tiongkok kita benarkan bahwa sudah saatnya NATO dibubarkan? Sebelum mengerahkan pasukannya ke Ukraina, Putin selalu mengatakan NATO perlu lebih membatasi ekspansinya, khususnya ke wilayah Eropa Timur. Tetapi apakah pernyataan Putin tersebut benar atau hanya klaim sepihak? Kalau kita selidiki faktanya memang NATO telah memperluas pengaruhnya ke seluruh benua Eropa hampir setiap tahunnya. Semenjak tahun 2000 sampai sekarang, NATO telah mendapatkan 11 negara anggota baru. Terakhir NATO merekrut Makedonia Utara pada tahun 2020. Meski barangkali NATO tidak benar-benar akan menjadikan Ukraina sebagai anggota, kenyataannya bahwa NATO selalu menguntungkan nasib Ukraina sebelum invasi Rusia terjadi, membuktikan bahwa eksistensialisme NATO itu sendiri tetap berpotensi menciptakan konflik. Pandangan seperti ini juga diisyaratkan oleh John J. Mearsheimer dalam tulisannya Why the Ukraine Crisis is the West's Fault. Di dalamnya Mearsheimer berargumen bahwa hanya dengan tidak berambisi menjadikan Ukraina sebagai negara netral, NATO sesungguhnya terang-terangan menghadirkan ancaman pada Putin. Dengan sikap yang demikian, bahkan mungkin kita bisa mengatakan bahwa NATO secara sadar menjadikan Rusia sebagai musuh. Dengan terus memanas-manasi konflik Ukraina, Eropa yang sejak Perang Dingin ingin menjadi entitas politik yang bebas dari kekangan kekuatan AS menjadi terhambat. Sebagai kesimpulan, bisa dikatakan bahwa memang sudah saatnya NATO dibubarkan. Organisasi tua tersebut berpotensi untuk menciptakan musuh yang sesungguhnya tidak perlu dilawan. Kedepannya ini tentu dapat merusak kestabilan politik dunia. Di sisi lain, jika AS mengizinkan pembubaran NATO, maka itu dapat memperkuat Eropa, sehingga segenting apapun keadaannya, bubar atau tidaknya NATO bergantung pada keputusan AS. Tapi kalau kita lihat perkembangannya sekarang, sepertinya AS belum menginginkan Eropa untuk menjadi pemain yang kuat.